Ya itu dia tadi pemirsa ya, fakta-fakta tentang lendir manusia. Nah kita masih berkaitan dengan lendir nih ngomongin soal batuk. Batuk ada yang berdahak dan ada juga batuk yang kering dokter ya. Tadi ada fakta dan mitos yang belum terjawab dokter. Ini katanya batuk kering ini lebih beresiko menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan. Ini fakta atau mitos dokter? Ya ini fakta ya. Fakta? Kenapa? Karena kita berusaha membatukan terus kan. Batuk-batuk akibatnya tentu menjadi iritasi banyak. Saya kalau di praktek itu sering pasien mengeluh, dok saya kalau batuk kering terus kalau pagi kadang kok ada bercak darah atau apa gitu ya. Padahal itu mungkin iritasi dari saluran nafas. Disangka, makanya dia datang ke rumah sakit terus pas saya sakit TBC atau apa kok ada darahnya. Biasanya kan masyarakat seperti itu. Jadi, nah dia berusaha untuk menghentikan batuknya tapi kok ada yang aneh ya gitu. Jadi ini fakta. Karena apa? Karena batuk yang terus-menerus makin lama makin kuat gitu. Jadi mengiritasi saluran nafas. Mensensitisasi ya? Iya, betul. Saluran pencernaan. Dokter, berhubungan dengan batuk berdarah. Tadi kan dokter bilang kadang-kadang iritasi bisa menyebabkan batuk berdarah. Kadang-kadang ini menjadi ketakutan masyarakat nih kalau udah timbul batuk berdarah udah tanda konotasi yang gimana gitu. Nah, gimana cara membedakan batuk berdarah karena iritasi atau penyebab lainnya? Ya, memang kalau batuk darah itu selalu tadi menakutkan ya. Orang kita aja kalau lihat darah aja takut. Gimana gitu ya? Kan, meskipun dokter sekalipun membuat sesuatu yang yang bagaimana gitu. Jadi datanglah ke dokter, minimal kita lakukan kalau sebagai dokter ya tentu periksa fisik, kemudian ya radiologi ya, periksa fototoraks ya, ronsen ya. Kalau mamanya nanti kita temukan sesuatu, tentu kita akan lanjutkan pemeriksaan yang lebih. Jadi memang harus diperiksa secara signifikan ya dokter ya. Periksa penunjang lainnya dokter ya tentunya ya. Oke. Nah dokter ini juga ada fakta dan mitos berikutnya dokter. Ini katanya infeksi virus, asma, udara kering, dingin itu menjadi penyebab batuk kering. Ini fakta atau mitos? Ya ini fakta ya. Fakta jadi bahwa nanti tadi saya sudah sampaikan di awal kalau batuk itu banyak faktor. Ya, salah satu tadi mungkin asma ya, mungkin nanti infeksi yang lain. Nah batuk awalnya biasanya batuk kering dulu. Nah kemudian nanti lama-lama kalau tidak ditangani dengan baik baru tuh tadi seperti di film tadi ada timbul lendir ya, kita bermain lendir apa dahak. Akibatnya tadi karena kalau infeksi tidak diatasi dengan baik ya tidak diberi antibiotik umpamanya atau asmanya tidak ditangani dengan baik ya timbul lendir, batuknya makin bertambah hebat ya akibatnya ya susah untuk diatasi. Ya dokter ya. Nah ini masyarakat juga sering mengeluhkan nih. Nah katanya batuk kering katanya semakin menjadi di waktu malam hari. Fakta atau mitos? Ya ini fakta juga ya. Kenapa? Karena batuk saya. Batuk kering atau batuk dahak? Sebenarnya gini. Oke silakan. Sebenarnya tadi kalau mamanya dia ada riwayat alergi, kalau asma memang dia umumnya gejalanya pada malam menjelang subuh. Atau mungkin sirkulasi atau siklus diurnal ya. Jadi manusia itu punya sirkulus atau ada sistem ya. Jadi kapan kita kuat, kapan kita lemah. Jadi kenapa manusia tuh sore atau malam itu disuruh istirahat, harus beristirahat karena apa? Untuk memperbaiki sel-sel yang rusak atau sel-sel yang lemah. Nah, biasanya kalau orang ada penyakit tertentu ya dia mempunyai penyakit yang tidak bisa diatasi. Nah, mulai malam mulai keluhan tuh, apalagi mungkin yang disebut dengan penyakit paru obstruktif kronik lah, atau PPOK atau COPD ya, dengan yang punya atau penyakit kronik, batuk kronik lain mungkin batuknya kalau pagi atau siang kurang, tapi begitu malam menjelang subuh menjadi-jadi ya itu tadi karena siklus diurnal dari manusia. Dan mungkin juga dari posisi kayak udah malam tadi kan biologisnya secara biologis secara biologis capek kan, udah capek dan lebih dingin juga mungkin ya dokter. Kalau pengaruh udara tadi menurut Intan kan tadi ada pengaruh dingin, itu gimana dokter? Bisa saja, tapi kan ada orang yang tahan dingin, ada orang yang tahan panas, jadi itu sangat individual. Tapi udara berpengaruh ya? Udara berpengaruh. Ya dokter. Nah dokter, ini terkait dengan udara dokter dan musim nih dokter. Ini sekarang kan ini kan kadang panas, kadang dingin, bisa kita sebut musim pancaroba ya. Ini adalah musim batuk katanya musim pancaroba ini. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta juga. Fakta. Kenapa sih dokter nih? Jadi kita lihat aja sekarang musim orang itu kalau sebelum pandemi pun sekalipun sebelum pandemi juga seperti demikian kan kita lihat
ada musimnya orang satu kantor lu batuk semuanya jadi batuk Yeah. ya, jadi ya kan. Ada yang apa namanya pada saat flu atau Semua nanti flu. pada saat musim itu lewat ya keluhan menjadi berkurang. Jadi Normal memang lagi ya. udara atau kenapa mungkin virus ya yang Iya, keluar iya. ya musiman gitu. Ada istilahnya ada seasonal influenza. Jadi musim-musim tertentu ya seperti buah aja lah, buah durian ada musim durian ya kan. Jadi ini ada musim batuk gitu. Sama kalau di mungkin teman-teman yang pernah ibadah haji mungkin kan ada musim begitu keluar dari Arafah loh kok pada batuk semua begitu itu ya seperti itulah ada musimnya gitu. Oke. Sangat berpengaruh. Iya, jadi kayak buah ya, ada musim buah, ada musim batuk, flu ya. musim flu. Dokter, terkait nih banyak yang mengeluhkan ini nih dokter. Batuk 90 sampai 100 hari itu. Itu bisa dijelasin nggak dok? Itu apa sih? Masyarakat mungkin pengen tahu dok. Oke. Jadi gini, batuk tadi sebenarnya saya lupa menyampaikan. Jadi batuk itu berdasarkan jenisnya ada batuk kering, tadi kita bicara batuk kering, Batuk batuk kering, berdahak. batuk berdahak. Terus kemudian berdasarkan beratnya ada batuk ringan, sedang, berat. Iya. Ya. Terus kemudian ada berdasarkan lamanya nih durasinya. Oh, Ada akut, kurang dari 3 minggu. ada? Yang subakut 3 sampai 8 minggu. Ada yang kronik, lebih dari 8 minggu. Ya, termasuk yang batuk yang 90. Artinya penanganannya tidak bisa atasi dengan baik atau penyebabnya tidak diatasi dengan baik, maka timbul batuk yang lama. Atau ada kondisi penyakit tertentu yang meskipun dia obati gitu seperti pertusis ya istilahnya, batuk rejan yang lama baru bisa hilang. Jadi tergantung dari itu tadi penanganannya. Penanganannya ya dokter ya. Ya. Dokter, tapi untuk batuk-batuk seperti itu bisa ditangani dengan obat warung nggak sih dokter? Kan karena biasanya kalau kita udah ngerasa batuk-batuk nih, iya kalau minum obat warung mereda. Tapi mungkin memang kadang-kadang lama nih nggak selesai-selesai. Itu bisa nggak dokter? Atau harus ada penanganan khusus? Iya, nah ini jadi bahwa batuk itu masalah. Nah ada yang tadi kita tidak tahu nih batuk ini ringan, sedang, berat, terus ini kadang-kadang 1-2 hari orang tuh biasa coba deh nanti aja deh nggak usah pakai obat nggak apa-apa. Nah jadi buat masyarakat tentu yang paling mudah paling murah ya pergi ke warung, pergi ke apotek atau toko obat, beli obat dulu kan obat batuk. Ya nanti kan obat di apotek kan dijelasin ini buat batuk yang kering, ini buat batuk yang berdahak gitu ada macam-macam kan. Nah, tapi kalau dengan pengobatan itu tidak berhasil, maka mau tidak mau tetap harus pergi ke dokter kan atau ke rumah sakit untuk penanganan lanjutan nih. Benar, ini menarik banget nih dokter. Nah, batuk kan kadang-kadang disepelekan ya. Jadi kadang-kadang ke obat warung, sembuh dan sebagainya. Cuma mungkin ada batasan nggak waktu kita mengkonsumsi obat warung untuk mengatasi batuk ini, dok? Itu tadi berdasarkan durasinya tadi, ya kan? Ada akut, ada subakut, ada kronik. Ini udah obat batuk 1 botol diminum, 100 cc, namanya kok nggak sembuh-sembuh. Ya pergilah ke dokter atau ke puskesmas ya atau ke rumah sakit terdekat untuk ditangani. Jangan-jangan ada sesuatu gitu. Jadi udah lebih dari 3 minggu. Betul. Disarankan sebenarnya 3 minggu tuh kelamaan juga ya. Ini 1 botol kok nggak 3 hari ya, 3 harian, 3 hari sampai 1 minggu lah ya dok. Oke, 3 hari sampai 1 minggu langsung periksa ke dokter ya dokter. Oke dokter, ini ada fakta dan mitos berikutnya nih dokter. Ini menarik banget ya membahas batuk ini. Ini katanya minum air hangat bisa meredakan batuk. Ini fakta atau mitos dokter? Ya ini mitos ya sebenarnya gini. Jadi kita kan belum tahu penyebabnya nih. Setuju. Kita belum tahu penyebabnya. Jadi sebagian besar termasuk kita mungkin coba deh minum air hangat dulu ya. Memang di tenggorokan rasa lebih lega gitu. Tapi secara etiologi atau penyebabnya ini kan bukan karena air panas ya. Iya kan. Malah mungkin kepanasan bisa kebakar nih mulut ya kan gitu. Jadi langkah pertama mungkin itu yang terbaik. Bahkan mungkin bukan air hangat aja, minum jahe atau apa ya kan sekarang ya pon-pon lah istilahnya atau apalah ya kan. Minum dulu 2 hari, 3 hari nggak ada perbaikan, tetap saja harus datang ke dokter karena etiologi atau penyebabnya belum diketahui. Itu hanya melegakan betul, kali dokter. Namanya juga ngobatin gejala atau simptomatik yang mengobati itunya aja. Oh, berarti hanya tadi dokter Eko bilang melegakan. ya, melegakan aja. Bukan untuk pengobatan bentar ya. Ya, benar sekali dokter ya. Oke, selanjutnya nih dok, tipsnya untuk masyarakat di musim pancaroba sekarang ini, jika tiba-tiba batuk atau batuk kering atau batuk berdahak dokter, gimana dokter? Kalau mamanya masyarakat biasa, mamanya ingin mencoba ya silakan mengatasi sendiri dengan pergi membeli obat batuk ya gitu. Kalau jauh dari pusat layanan, tapi saran kami datanglah segera ke dokter
untuk diketahui penyebabnya. Kalau memang ini hanya gejala ringan atau tidak ada penyebab yang jelas ya bisa berobat jalan. Tapi kalau nanti diketahui ada penyakit yang berat atau sesuatu yang berat, tentu harus penanganan yang lebih lanjut. Jangan sampai nanti kalau usia lanjut, umpamanya terjadi ada tumor paru, umpamanya kan harus penanganannya lebih. Atau mungkin nanti ternyata tiba-tiba ada ditemukan di ronsen, oh ini gambarannya kok TBC gitu kan, penanganannya jadi jangka panjang gitu. Karena banyak penyakit itu yang silent, yang tidak ada keluhan itu. Nah, tiba-tiba batuk, ternyata begitu di foto atau dia loh kok tumor, loh kok TB gitu. Dan tiap orang beda-beda gejalanya dan beda-beda reaksinya ya. Itu yang perlu diperhatikan ya. Iya dokter, tapi ini dokter mungkin perlu nggak sih dok kita kayak mengurangi minum es atau minum manis atau istirahat yang cukup, itu gimana tuh dok? Itu perlu nggak? Pada beberapa orang memang ada yang tidak tahan manis, ada yang tidak tahan dingin atau panas. Jadi memang dianjurkan dari dulu minumlah air putih biasa ya kan. Dan kemudian kalau air yang manis, terlalu manis nanti dia bisa jadi diabetes ya kan. Kalau suka dingin nanti yang tidak alergi batuk. Yang suka panas juga dia yang biasa-biasa saja lah. Baik. Jadinya sekali-sekali boleh. Saya nggak pernah menyarankan nggak boleh ini, nggak boleh nggak. Sekali-sekali boleh gitu ya kan. Ada kan kalau orang tua melarang anak jangan minum es, nanti batuk. Iya. Nah, itu gimana? Kalau kalau dalam kondisi sehat sekali-sekali nggak apa-apa kan ya kan begitu. Tapi kita nggak jangan melarang terlalu itu. Tapi kalau sedang sakit ya tentu janganlah. Kalau kamu sedang batuk ya kurangin seperti itu. Ya, artinya tahu badan kita, tubuh kita, kondisinya seperti apa ya. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama. Informasinya terima sangat kasih, luar biasa. dokter. Sama-sama Mas Elkes, Mbak Intan, sehat selalu. Terima kasih. Iya, Mudah-mudahan kita udah bisa membedakan dan bagaimana mengatasinya dokter Ekos ya. Benar, supaya masyarakat tidak ada yang batuk-batuk lagi. Oh, kecuali Intan lewat ya. Kenapa batuk meledek ya? Oke, Intan. Baik, kita akan membahas sesuatu lagi yang menarik nih yang berhubungan dengan herbal untuk mengatasi batu ginjal. Sesaat lagi tetap bersama kami di Hidup Sehat.